Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan kepemimpinan dan karyawan bertalenta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Nadia Eva, Nelen Istiari, Mawada Ardi, Yulia Rahmawati, Yunita Gesang, Mariska Sindia, Feridiana Ellen, Faridatul Firna, Nima D, Maria Dominika, Felicia Vera, dan Maria Rosita. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran. Analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran merupakan bagian dari pengembangan talenta karyawan. Analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran adalah metode sistematis yang dilakukan untuk menentukan apa saja pengembangan dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas karyawan. Implementasi pengembangan dan pembelajaran. Poin yang pertama, orientasi organisasi yang terstruktur. Penting untuk menginformasikan sasaran, harapan, dan praktek-praktek etis sesuai dengan budaya perusahaan dengan jelas di awal. Orientasi ini dapat dilakukan secara formal, terstruktur, maupun informal. Poin yang kedua, pembimbingan atau coaching. Selain coaching formal, proses pembimbingan dan mentoring dapat dilakukan secara informal. Pembimbingan bukanlah sesuatu yang cukup sekali dilakukan, melainkan memerlukan pendampingan secara sistematis. Idealnya, penugasan-penugasan formal yang diberikan satu demi satu dikaitkan dengan aktivitas pengembangan kepemimpinan, strategi bisnis, dan juga praktek-praktek sumber daya manusia. Fokus coaching dimulai dari orientasi sampai dengan bisnis, dan berawal dari tugas membina hubungan sampai dengan pemberian umpan balik, serta melakukan konsultasi berkaitan dengan perilaku karyawan baru. Poin yang ketiga, rapat pemecahan masalah. Rapat yang dimaksud adalah apabila rapat dipolakan menjadi pertemuan yang tidak hanya bersifat rutin. Dalam rapat pemecahan masalah, seseorang mendapat kesempatan untuk mengamati gaya dan proses berpikir. Seorang juga dapat belajar memfasilitasi rapat yang produktif bila suatu saat nanti berkesempatan menjadi pimpinan rapat. Pada zaman di mana teknologi yang semakin canggih, konferensi melalui video dan hubungan komunikasi melalui satelit membuka kesempatan untuk melakukan diskusi secara maya di antara peserta yang berkepentingan dimanapun mereka berada. Jadi hal tersebut juga bisa dilakukan sebagai alternatif dalam rapat pemecahan masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan akan memberikan pengalaman yang luas dan mendalam untuk membentuk pengetahuan operasional atau bisnis yang solid. Agar rotasi pekerjaan berhasil diperlukan perencanaan. Sasaran pembelajaran tetap harus ditentukan terlebih dahulu. Demikian pula kinerja yang diharapkan pada setiap fase. Harus ditentukan kapan mulainya dan kapan pula berakhirnya. Mentor di tempat kerja harus bermitra dengan SDM atau pimpinan yang terkait untuk memberikan arahan dan umpan baik terhadap kinerja yang dihasilkan secara periodik. Perlu waktu belajar untuk menghasilkan perubahan perilaku dan menghasilkan kinerja yang bagus. Yang selanjutnya, penugasan antara atau interim dan darurat. Bagi karyawan bertalenta berperan lebih besar dalam kepemimpinan atau melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan sebuah proyek penting merupakan kesempatan yang langka sekaligus kesempatan pengembangan yang penting. Yang keenam, penugasan melalui gugus tugas atau task force. Berpartisipasi pada tim yang fokus untuk mengatasi masalah atau penugasan pada proyek yang dilakukan melalui gugus terbukti telah memberikan pengembangan pengalaman yang sangat berarti. Tim gugus tugas biasanya terdiri atas teknis yang handal, pimpinan pemikir, dan para pemikir kritis lainnya dari seluruh
fungsi di dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan internal. Pendidikan, pelatihan, dan internal ditunjukkan untuk pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Adanya corporate university yang dimiliki berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan kesiapan pemimpin sangat membantu dalam pengembangan karyawan pada umumnya dan karyawan yang bertalenta pada khususnya. Dalam era teknologi ini, program informasi rutin dapat disediakan di dalam CD atau ROM atau format audio lainnya. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih mudah. Selanjutnya, program eksekutif dan lokakarya eksternal. Bila secara internal perusahaan tidak memiliki program-program pengembangan yang formal atau sedang ingin memiliki program pembelajaran yang lainnya berbeda dengan kepemimpinan, maka mungkin eksekutiflah yang diperlukan. Program pembelajaran eksternal lainnya adalah konferensi yang diselenggarakan secara asosiasi profesional yang dilaksanakan secara singkat 1-5 hari dengan subjek hasil penelitian sesuai akademi atau universitas. Selanjutnya, membaca dengan bimbingan atau guild reading. Penugasan secara periodik untuk membaca buku-buku bisnis terkini juga merupakan bagian pembelajaran. Tentunya gaya belajar seseorang juga harus dipertimbangkan dalam hal ini. Hal ini sering dengan perkembangan tren karyawan bertalenta generasi muda yang cenderung menghendaki adanya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi dan lebih menuntut waktu untuk diri mereka sendiri. Dengan guild reading, pengembangan dapat dilakukan secara fleksibel. Daftar buku terbaru dapat diperoleh melalui klub buku, kemudian disesuaikan dengan tujuan pengembangan organisasi maupun yang bersangkutan. Yang berikut, mengajar sebagai pembelajaran. Belajar mengajar atau menyampaikan kepada audiens dan menyusun bahan presentasi merupakan suatu keterampilan tersendiri. Mengajar dapat membangun rasa percaya diri dan berani tampil di depan umum, juga dapat meningkatkan komunikasi lisan dan mendorong individu untuk berpikir kreatif tentang bagaimana menyampaikan subjek secara baik. Yang berikut, aktivitas ekstrakurikuler. Pengembangan bisa diperoleh secara luas dari kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas eksternal bisa membuat para profesional bebas dari protokoler. Kepemimpinan di organisasi lebih kreatif dan lebih menanggung risiko dan dapat membantu individu yang ingin mengaktualisasikan diri. Yang berikut, e-learning. Organisasi yang memiliki sumber daya untuk melakukan investasi pada pembelajaran berbasis web berarti telah membuat saluran pada seluruh kesempatan untuk pembelajaran dan mendapatkan informasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Orang yang perlu mengembangkan kepemimpinannya atau yang menunjang program manajemen kinerjanya akan senang mengikuti program web modul pendek yang menyediakan fasilitas dialog dan mentoring online. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan pengembangan karyawan bertalenta. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendekatan lama. Pendekatan lama di sini ada 5 poin, yakni yang poin pertama yaitu pengembangan akan terjadi sendirinya. Yang kedua, pengembangan berarti pelatihan. Yang ketiga, unit kerja yang memiliki karyawan bertalenta tidak akan berpindah ke unit lain. Yang keempat, hanya karyawan yang buruk membutuhkan pengembangan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu hanya orang yang beruntung yang menemukan mentor.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan baru dalam pengembangan karyawan bertalenta. Untuk poin yang pertama, yaitu pengembangan menjadi bagian penting dalam organisasi. Pendekatan pengembangan ini menjadi penting dalam pendekatan untuk karyawan-karyawan yang bertalenta atau mempunyai bakat dalam organisasi. Dengan pendekatan pengembangan ini, kita bisa memaksimalkan, meningkatkan talent atau bakat yang dimiliki oleh karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk poin yang kedua, yaitu pengembangan, berarti pengalaman yang menantang, coaching, umpan balik, dan mentoring. Di mana di dalam pendekatan pengembangan ini, mentor atau manajer bisa memberikan pengalaman yang lebih menantang dan pengalaman baru yang sesuai dengan talent atau bakat yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Tentu itu disertai dengan coaching, mentoring, dan umpan balik dari seorang mentor atau manajer. Untuk poin yang ketiga, yaitu perusahaan yang memiliki karyawan bertalenta dapat berputar dengan mudah di dalam perusahaan. Jika talent atau bakat yang telah dimiliki oleh karyawan telah dimaksimalkan, telah ditingkatkan oleh pendekatan pengembangan tadi, pasti akan memiliki dampak positif kepada perusahaan. Dengan begitu, perputaran SDM di perusahaan itu akan lebih baik dan lebih lancar. Untuk poin yang keempat, yaitu setiap karyawan mempunyai kebutuhan pengembangan dan membutuhkan coaching. Nah, di sini di dalam poin yang keempat, bukan hanya karyawan yang sudah tahu talent atau bakatnya apa yang membutuhkan pengembangan dan coaching. Tetapi karyawan yang belum tahu talent atau bakat, yang belum menemukan talent atau bakatnya, juga membutuhkan pengembangan dan coaching sehingga bisa mengetahui talent dan bakat yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Untuk poin yang kelima, yaitu mentor ditugaskan kepada setiap karyawan bertalenta. Nah, jika telah tahu karyawannya mempunyai talent atau bakat, di situ bisa diberikan mentor atau manajer yang akan melatih atau mengawasi, juga membimbing di dalam pendekatan pengembangan ini. Jadi dengan dilatih atau dibimbing oleh mentor, dengan menggunakan pendekatan pengembangan ini, diharapkan talent atau bakat yang dimiliki karyawan akan meningkat dan dimaksimalkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, integrasi metodologi pengembangan. Ada berbagai macam jenis pengembangan menurut Jonathan Smilansky, PhD 2006. Disebutkan bahwa pengembangan eksekutif dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada penyediaan in-depth insight. Insight adalah sebuah proses individual yang didapat melalui serangkaian pertemuan dengan coach eksternal atau bisnis psikologis. Menginternalisasikan apa yang harus dilakukan untuk memahami kekuatan mereka dan membangun mereka untuk dapat luar biasa di bidang tersebut. Kemudian, metode selanjutnya ada Corporate Training Program. Corporate Training Program mempunyai dua metode. Yang pertama ada program pembentukan kepemimpinan secara integrasi sesuai dengan jenjang kepemimpinannya. Yang kedua, ada program modular yang menyesuaikan dengan area kebutuhan tertentu. Keduanya sangat bermanfaat untuk diberikan kepada karyawan tersebut. Program selanjutnya yaitu coaching. Coaching merupakan salah satu bentuk pengembangan yang sangat ampuh. Prosesnya perlu dilakukan secara sistematik. Untuk selanjutnya, program selanjutnya yaitu mentoring. Mentor dari dalam perusahaan bukan saja harus menguasai bidang yang dimentorinya, tetapi yang terpenting adalah mentor mengetahui cara melakukan mentoring sesuai dengan tipe karyawan bertalenta tersebut. Selain itu, proses yang sistematis dalam mentoring juga sangat penting menentukan keberhasilan proses mentoring. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Di poin kelima ada strategi forum. Strategi forum membantu eksekutif untuk memahami bisnis sebagai satu kesatuan dan memikirkan isu-isu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Di poin keenam ada short assessment. Short assessment memberikan pengalaman langsung kepada karyawan
dalam beberapa bulan untuk mengerti isu-isu dan kondisi di tempat lain secara real. Di poin ketujuh ada One Line Management Resource and One Line Library. Beberapa perusahaan menyediakan resource one line yang dapat diakses untuk personal development masing-masing individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Maria Dominika Bawana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pemacu pengembangan. Yang pertama ada job assessment. Jadi, dengan adanya job assessment ini, maka akan mempermudah promosi high performance. Kemudian akan membangun keterampilan untuk memajukan karir, akan mempercepat rotasi dan pengembangan, memiliki peran dalam tanggung jawab terhadap laba atau rugi perusahaan. Yang berikut ada kesempatan proyek spesial, dan yang berikut ada on the job training. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coaching atau pembimbing. Coaching merupakan salah satu bentuk pengembangan yang sangat ampuh. Prosesnya perlu dilakukan secara sistematik dengan menyesuaikan kebutuhan secara spesifik. Coach-nya bisa didapatkan dari internal maupun eksternal organisasi. Jika coach-nya didatangkan dari luar, maka human resource dan line manager perlu memastikan bahwa antara coach dan coachee terjalin hubungan jangka panjang yang membangun dan bukan hanya transaksional semata. Selain coaching formal, sesekali proses pembimbingan dan monitoring dapat dilakukan secara informal. Pembimbingan bukanlah sesuatu yang cukup sekali dilakukan, melainkan memerlukan pendampingan secara sistematis. Fokus coaching dimulai dari orientasi sampai dengan bisnis dan berawal dari tugas membina hubungan sampai dengan pemberian umpan balik serta melakukan konsultasi berkaitan dengan perilaku karyawan baru agar self-awareness-nya berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mentoring dan juga training. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mentoring. Mentoring dianggap sebagai salah satu alat yang tepat bagi pengembangan dan pemberdayaan personal karena merupakan cara yang efektif dalam membantu karyawan untuk menemukan potensi diri serta mengembangkan karirnya dengan lebih baik lagi. Karakteristik mentoring yang bersifat care membantu aktivitas ini lebih efektif dibandingkan dengan coaching. Karena mentoring memungkinkan para mante untuk mengembangkan karirnya di luar area kerja yang selama ini ditekuni. Selain itu, inti kegiatan mentoring bersifat sharing sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh lebih beragam dibandingkan dengan kegiatan coaching. Selanjutnya ada fungsi mentoring. Yang pertama ada fungsi teach, yaitu mengajarkan mante bagaimana menghadapi isu-isu spesifik dalam pekerjaannya. Yang kedua ada coach, yaitu melatih mante agar memiliki skill sesuai dengan potensinya. Yang ketiga ada fasilitas, yaitu memfasilitas perkembangan mante melalui sharing resource. Yang keempat ada challenge, yaitu senantiasa menyiapkan tantangan sehingga mante tidak stagnan pada zona nyaman. Yang kelima ada create, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman bagi pekerja yang memiliki risiko. Yang keenam yaitu fokus. Fokus merupakan pengembangan keseluruhan dari para mante. Selanjutnya kita akan melihat tentang training. Training atau pelatihan kerja merupakan program yang dibuat agar pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis, dan efisiensi karyawan dalam mengerjakan tugas menjadi lebih baik. Sifatnya secara berkala, tidak berkelanjutan. Pelatihan karyawan yang diberikan baik kepada karyawan baru maupun yang sudah lama bekerja di perusahaan. Selanjutnya kita akan melihat tentang tujuan dari training karyawan atau pelatihan karyawan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Para karyawan yang dilatih atau dibina oleh perusahaan diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Yang kedua yaitu kemampuan atau skill. Para karyawan yang baru dilatih diharapkan dapat membantu melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang telah ditentukan sesuai dengan skill dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu ada penentuan sikap atau attitude. Setelah melakukan pelatihan kerja, karyawan dapat diharapkan
memiliki minat dan kesadaran atas pekerjaan yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai dari program training karyawan tersebut pada dasarnya untuk mendukung kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Training dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri secara internal maupun eksternal, seperti mengundang trainee dari luar atau membawa karyawan baru pada pelatihan di luar perusahaan. Manfaat dari training atau pelatihan kerja. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampil pada bidangnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya kerja, waktu yang terbuang akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para karyawan, meningkatkan mutu dan hasil kerja, serta meningkatkan sales dan profit. Selanjutnya, manfaat pelatihan atau training bagi para manajer. Yang pertama, memiliki karyawan yang ahli dan terampil, dapat mendelegasikan lebih banyak tugas dan tanggung jawab kepada karyawan, terlepas dari hal-hal kecil yang bukan profesinya yang ditangani. Tugas dan pekerjaan dapat berjalan lancar kapanpun dan dimanapun, menunjang kenaikan karir. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh bagi karyawan yang menjalani pelatihan yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama, menambah pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi waktu yang digunakan untuk belajar, memahami pekerjaan dan budaya kerja di perusahaan. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis pelatihan kerja di perusahaan. Yang pertama ada job technical training. Jenis pelatihan ini lebih berfokus pada pekerjaan atau tugas serta teknik yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua interpersonal dan problem solving training. Pelatihan ini lebih berfokus pada cara memecahkan masalah dalam suatu proses produksi. Yang ketiga ada developmental dan inovatif training. Jenis pelatihan ini akan melatih pengembangan inovasi dalam diri karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Yang keempat, required dan regular training. Jenis pelatihan ini dikenal dengan pelatihan rutin, yaitu pelatihan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkala dan bertahap pada kurun waktu tertentu. Training jenis ini merupakan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih.